Halo, jumpa lagi dengan apa? Saya akan bantu Anda untuk mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, mengembangkan budaya. Kalau sebelumnya kita sudah bicara mengenai rekrutmen, sekarang kita akan bicara rekrutmen juga, tapi sekarang dari sisi HRD. Oke? Nah, HRD gimana sih sebetulnya caranya untuk membantu teman-teman dari business unit, para leader dari business unit untuk menemukan sebetulnya apa yang mereka butuhkan, kandidat yang mereka butuhkan. Yang pertama perlu kita ingat sama-sama sebagai profesional HRD, kita bukan regulator, kita bukanlah orang yang menentukan siapa yang akan direkrut. Sebetulnya itu adalah hak dari business leader, itu hak dari para immediate managersnya, hak dari para kepala bagian, kepala divisinya. Okay? Tapi tugas kita adalah membantu mereka untuk mengenali sebetulnya apa yang mereka butuhkan. Bagaimana caranya? Kita punya banyak instrumen, kita punya kompetensi model, kita punya profiling system, kita punya assessment system, ya, kita punya banyak hal yang kita bisa tawarkan pada mereka untuk mengenal sebetulnya untuk setiap posisi apa sih yang bagus, ada apa sih yang cocok buat mereka. Itu yang kita bantu. Kalau mereka sudah menemukan itu, menemukan itu, oke, berikutnya waktu kita masuk ke rekrutmen, yang perlu kita sama-sama waspadai adalah jangan kemudian kita terjebak pada hal yang seakan-akan memudahkan tapi sebetulnya akan memberikan hasil atau kualitas rekrutmen kita yang tidak terlalu baik. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah masuk dalam sebuah industri dan saya berhadapan dengan kondisi di mana new employee turnover orang dalam 1 tahun pertama itu sampai 60% lebih, hampir 70%. Artinya apa? Artinya dari 100 orang yang direkrut, tidak sampai setahun 70% akan keluar, 70 orang akan keluar. Oke? Dan itu mengerikan sebetulnya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ubah semuanya. Mereka berfokus pada S1, mereka berfokus kepada berapa lama pengalaman kerja, pengalaman kerja di bidang apa. Saya bilang, nggak begini caranya betulnya. Kalau kita mau butuh orang, kita butuhnya ada kompetensi dia. Kita nggak butuh dia laki perempuan, kecuali untuk bidang tertentu. Kita nggak butuh dia S1, S2, S3. Buat saya nggak penting. Saya nggak butuh orang itu dia punya pengalaman kerja berapa lama nih, lain segala macam. Buat saya nggak terlalu penting. Saya butuhnya kompetensi mereka. Kecuali kalau untuk posisi levelnya sudah supervisor manager, berarti saya butuh pengalaman karena dia sudah pernah memimpin orang. Okay? Tapi untuk posisi yang lain, banyak seringkali individual kontributor yang namanya operate staff itu segala macam nggak butuh. Okay? Jadi apa yang dibutuhkan? Saya butuh adalah orang yang mampu mengoperasikan mesin jenis A, mesin PLC misalnya. Saya orang yang mampu mengoperasikan hidrolik, orang yang mampu untuk melakukan desain arsitektur perusahaan, orang yang mampu untuk coding dengan program tertentu, itu lebih penting. Oke, jadi pada iklan pun sama sama juga. Saya butuh orang dengan kualifikasi konteksnya apa di bisnis. Saya butuh orang dengan konteks seperti ini. Kemudian kontennya saya butuh orang dengan kualifikasi seperti apa saja. Dia punya pemikiran yang cerdas, dia orang out of the box misalnya itu. Kemudian dia punya keterampilan teknis apa saja. Oke. Kemudian yang paling penting apa, value-nya Anda harus masukkan di situ. Biarkan orang itu men-screening sendiri. Dan pada kenyataannya pengalaman saya membuktikan bahwa biasanya junk mail-nya itu sampah-sampah lamaran itu masuk sampai sekitar 1 hari bisa 100 lamaran. Sekarang turun 1 hari belum tuh ada 1 yang masuk lamaran dengan cara seperti ini. Oke, tapi yang masuk betul-betul masuk dalam waktu 1 minggu kita lihat berapa yang masuk, nggak nyampe 10, tapi 10 adalah orang-orang yang melihat dirinya benar-benar seperti itu. Dan ketika dites dalam waktu 2 minggu kita pooling, dalam waktu tes 2 minggu ternyata hasilnya nggak banyak yang masuk, cuma 10% dari orang yang melamar itu yang masuk, tapi kemudian retensinya bagus nggak? Bagus banget. Karena orang-orang yang masuk tahu dia siapa, mereka yang kami pilih adalah, yang kami rekomendasikan adalah mereka yang betul-betul memenuhi kompetensi yang kita syaratkan. Lalu kita ditawarkan kepada unit leader sangat puas. Mereka jarang kemudian menolak orang-orang yang kami rekomendasikan. Okay? Dan retensinya bagaimana? Mereka di atas 1 tahun semua. So, Anda mau pilih mau dengan cara yang biasa atau mau dengan cara baru yang saya perkenalkan pada Anda. Fokus pada kompetensi. Kita bisa rekomendasi, rekrutmen juga dengan kompetensi. Iklannya juga dengan kompetensi dong. Oke? Salam bahagia buat Anda. Sampai jumpa lagi.